warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam semangat Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Perkenalkan, saya Sulistia Hestri Ludiani, peserta Lomba Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan tahun 2023 dengan kategori Guru Inovatif. Saat ini saya mengajar di kelas 5 di SDN 017 Balikpapan Utara. SD Negeri 017 Balikpapan Utara merupakan sekolah dasar yang menerapkan kurikulum merdeka. Pada kesempatan baik ini, saya akan berbagi praktik baik dalam pembelajaran IPAS kelas 5 materi rantai makanan pada ekosistem hutan Kalimantan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk rantai makanan. Praktik baik yang saya lakukan ini menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Hal ini bertujuan untuk melakukan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. 2 hari sebelum pembelajaran, saya membagikan kuesioner asesmen awal dalam bentuk Google Form. Dari kuesioner asesmen awal ini, saya dapat mengetahui kebutuhan dasar peserta didik yang meliputi minat belajar, kesiapan belajar, dan gaya belajar. Pada asesmen awal dapat diperoleh data. Pertama, aspek minat belajar. Sebanyak 37% peserta didik lebih suka kegiatan pembelajaran secara lisan seperti berdiskusi dan mempresentasikan materi. Dan 63% peserta didik menyukai kegiatan pembelajaran secara tertulis seperti membuat gambar dan menulis cerita. Kedua, aspek gaya belajar. Sebanyak 31% peserta didik memiliki gaya belajar visual, 56% memiliki gaya belajar auditori, dan sisanya memiliki gaya belajar kinestetik. Sedangkan pada aspek kesiapan belajar peserta didik, diperoleh data sebanyak 37% peserta didik memiliki kemampuan pemahaman tinggi dalam menganalisis rantai makanan. Sebanyak 44% peserta didik memiliki kemampuan sedang dalam menganalisis rantai makanan dan sebanyak 19% peserta didik memiliki kemampuan rendah dalam menganalisis rantai makanan pada ekosistem hutan di daerah Pulau Kalimantan. Dari data yang diperoleh, saya merancang pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memfasilitasi semua kebutuhan belajar peserta didik. Melalui pembelajaran berdiferensiasi ini, diharapkan peserta didik dapat menganalisis rantai makanan pada ekosistem hutan di daerah Pulau Kalimantan dengan tepat. Pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan meliputi diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Sehari sebelum pembelajaran, saya membagi peserta didik menjadi 5 kelompok. Pembagian kelompok ini berdasarkan aspek kesiapan belajar peserta didik, yaitu 2 kelompok adalah peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi, 2 kelompok peserta didik dengan kemampuan sedang, dan 1 kelompok peserta didik dengan kemampuan rendah. Pada pembelajaran diferensiasi konten, saya mengemasnya berdasarkan gaya belajar peserta didik, yaitu gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang memiliki gaya belajar visual, saya menampilkan video proses makan dan dimakan yang terjadi pada ekosistem danau. Pemenuhan kebutuhan peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori, saya lakukan dengan mengajak peserta didik untuk bernyanyi tentang rantai makanan yang terjadi pada ekosistem sawah. Dengan diiringi musik dari lagu yang berjudul Anak Kambing Saya, yang sudah saya ubah liriknya. Dan saya tampilkan dalam model PowerPoint, sehingga peserta didik mudah dalam membaca lirik lagu tersebut. Video dan musik saya tampilkan dengan menggunakan media LCD dan speaker. Penggunaan LCD bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik di bidang literasi digital. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik, saya mengajak peserta didik untuk bermain peran dengan cara perwakilan masing-masing kelompok maju mengambil kartu gambar dari ekosistem yang berbeda. Kemudian setiap peserta didik dalam kelompok mendapatkan 1 gambar makhluk hidup dan mereka mengurutkan makhluk hidup tersebut dalam bentuk rantai makanan. Setelah itu mereka menjelaskan urutan rantai makanan pada ekosistem yang didapatnya. Pada pembelajaran
diferensiasi proses, saya menyajikan pembelajaran dengan menggunakan dua metode, yaitu metode inquiry learning dan project-based learning. Awalnya saya menggunakan metode inquiry learning yang dimulai dari tahapan orientasi dengan cara membangun pembelajaran yang responsif, merumuskan masalah, merumuskan hipotesa, mengumpulkan data, menguji hipotesa, dan merumuskan kesimpulan. Melalui metode inquiry learning ini, saya mengajak peserta didik agar selalu aktif dalam proses pembelajaran, selalu berpikir kritis dan kreatif. Selain itu, dapat melatih sikap kolaborasi dan saling berbagi antar peserta didik, sehingga peserta didik dapat menemukan sendiri kesimpulan dari materi yang telah dipelajari. Pada metode project-based learning, peserta didik menentukan pertanyaan mendasar, mendesain rencana proyek, menyusun jadwal, memonitor kemajuan proyek, pengujian hasil, dan mengevaluasi pengalaman. Metode project-based learning ini dapat mengembangkan semua potensi dan bakat yang dimiliki peserta didik guna menghasilkan produk yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pada diferensiasi produk, saya memberikan kebebasan peserta didik dalam membuat gambar rantai makanan pada ekosistem hutan di daerah Kalimantan. Setiap kelompok berkreasi dalam membuat desain gambar seperti dalam bentuk poster ataupun dalam bentuk PowerPoint. Mereka mengunduh gambar dari Google dan mengunggahnya dalam aplikasi Canva. Kemudian mereka menambahkan background sehingga gambar tampak indah dan menarik. Selain produk gambar, diferensiasi produk juga dapat dilihat pada asesmen penilaian kognitif. Saya membuat penilaian kognitif dalam 3 tipe, yaitu tipe A merupakan penilaian untuk peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi, tipe B untuk peserta didik yang memiliki kemampuan sedang, dan tipe C untuk peserta didik yang memiliki kemampuan rendah. Pada soal tipe A, disediakan banyak gambar makhluk hidup yang ada di hutan Kalimantan. Peserta didik diminta untuk menjelaskan hubungan saling ketergantungan pada ekosistem hutan Kalimantan dalam bentuk paragraf. Soal tipe B menyediakan gambar makhluk hidup dengan jumlah lebih sedikit dibandingkan gambar soal tipe A. Peserta didik diminta mengurutkan rantai makanan pada ekosistem hutan Kalimantan dan dilengkapi dengan peran dari setiap komponennya. Sedangkan pada soal tipe C, peserta didik diminta menghubungkan pasangan dari rantai makanan yang sudah urut dengan perannya yang sesuai. Selamat menyaksikan praktik baik berikut ini. Yang memiliki hewan peliharaan. Banyak sekali yang memiliki hewan peliharaan. Apa saja contohnya? Anggrek hitam merupakan anggrek khas daerah mana? Baik, sekarang Ibu punya video. Dalam berperan sebagai apa? Konsumen berapa? Ekor hitam hutan, produsen terpendam, dimakan oleh orang hutan, bekantan, oke. Terus dimakan oleh serigala. Tepuk tangan untuk kelapa dua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dimakan oleh konsumen
Pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh Ibu Suli sudah sangat baik.